Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh dari pesantren Al Bani Fidah. Dan yang kami sayangi keluarga saya, teman-teman saya, dan saudara-saudara saya. Pada siang hari ini saya akan lanjutkan imajinasi saya yang berjudul Sendi dan Otot. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Jadi sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikit gerakan yang memungkinkan dilakukan. Sendi yang tidak dapat Jadi ada sendi yang tidak dapat digerakkan, yaitu disebut sinartrosis. Misalnya sendi tengkorak. Jika sendi yang dapat digerakkan namun terbatas, itu disebut amfiartrosis. Contohnya ruas belakang. Nah, jika sendi yang dapat bebas dilakukan, itu contohnya ada banyak. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru adalah menghubungkan satu tulang yang mempunyai ujung bulat yang masuk kepada ujung tulang lain. Contohnya adalah sendi itu tulang belikat, tulang bagian sini, bagian bawah, atau ini bagian sini, sayap lah. Setelah itu ada sendi engsel. Engsel adalah mempunyai memiliki gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti contohnya adalah sikut atau lutut. Ya, ini ke depan, belakang ini. Oke. Setelah itu ada sendi putar. Sendi putar adalah yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah tulang tengkorak pada leher, karena bisa bergerak begini. Setelah itu ada sendi pelana, adalah pertemuan dua tulang yang membentuk seperti pelana, disebut sendi pelana. Contohnya adalah ibu jari, ya di sinilah, sebelah sini. Setelah itu ada sendi geser, menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Contohnya bagian sini, ya sini. Setelah itu yang kedua tentang otot. Fungsi otot adalah fungsinya adalah untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak yang aktif. Jika tulang adalah bagian gerak yang pasif. Jadi gerakan tersebut kamu dapat menggerakkan tanganmu, itu disebut karena adanya kerja dari otot. Jadi misalnya jadi otot bagian tangan itu ada dua, bagian atas dan bawah. Yang atas itu otot bicep, dan yang bawah itu otot otot tricep. Di otot bicep itu bagian atas. Jadi misalnya jika saat kamu menekukkan bagian lenganmu, maka bagian sini itu akan menonjol, dan ini akan relaksasi atau kempes. Jika sebaliknya, yang ini akan menonjol dan ini yang akan kempes. Setelah itu yang kedua ada tentang jenis-jenis jaringan otot. Jenis-jenisnya ada 3: otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Jadi otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Otot rangka tergolong otot yang sadar, karena otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Jadi
Ya, maksudnya itu yang ini ya, otot sadar itu maksudnya itu otot yang hanya bisa digerakkan saat kita sadar. Nah, seperti ini kan kita sadar bergerak. Nah, itu otot polos. Otot polos terdapat pada eh, rahim, dinding lambung usus, kantong empedu dan lain-lainnya. Nah, otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot polos tergolong pada otot yang tidak sadar. Karena di lambung itu memiliki otot untuk mencerna makanan, dan itu masa ya pas kita makan habis itu tidur ini tidak mencerna, pasti mencerna dengan bantuan otot. Setelah itu yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ya pastilah terletak pada jantung. Nah, otot jantung itu mirip dengan otot polos karena tergolong otot yang tidak sadar, dan otot jantung berkontraksi pada jantung yang saat berdenyut. Jadi misalnya seperti makan, otot jantung itu masa saat kita tidur, otot jantung kita tidak berdetak. Nah, itu berdetak itu dengan bantuan otot. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.